Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Bu ya? Agak. Alhamdulillahilladzi ittasala kullu bani Adam biqadratihi wa qudratihi. Santai aja Bu ya. Dia jangan terburu-buru, terberecetan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala atba'i. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nyaut apa Bu? Terus saya katain pelit nih. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ning buatan beneran. Tenang aja, ntar kebagian. Biasanya kalau pada dikasih kan? Bohong. Ini basic saya bagi dua. Kalau dikasih, jadi mudah-mudahan sih buat ibu masih kasih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah. Wa qala Abu Bakar Siddiq man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana robiki bil jannah. Au kama qala ilai. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatijat dan para asatid, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk yang sama-sama pada malam ini patut kita muliakan dan kita banggakan, wabil khusus segenap panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad yang dikomandoi tadi oleh kawan saya Ustaz Muhammad Yusuf SSI
Ya Bu ya. S sos I. Au I-nya apa? Juga yang terhormat dan yang kita muliakan pula orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Latif, yang saya hormati pula guru-guru kita semua, juga para tur pemerintah, Bapak RT saya, Bapak RT, Bapak RW. Di sini ada kawan saya Bapak RT Anas. Di sini ada kawan saya juga Bapak Bapak Paryo. Dia orang sukses Bu. Orang sukses jauh-jauh kemari dalam usaha itu. Kalau mau pengen apa ngomong aja dia dikasih. Woi panitia, kalau kurang-kurang apa ngomong aja mau Pak Paryo dikasih. Asal nyolek dikasih, ngomong dikasih. Juga segenap para kawan-kawan saya, para ibu-ibu sekalian, para orang tua, para remaja, sekaligus tim Mahadro, juga yang sama-sama kita muliakan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Ananda dari anak Stanawi Bu ya? Begeng suaranya kalau saya begitu. Emang begitu Bu. Sekarang koli nadanya selalu seperti itu. Jadi nggak pakai dari bawah terus ke atas, enggak. Jadi emang seperti itu model sekarang. Dan anak saya juga begitu diawasi. Alhamdulillah sekarang dia udah kelas 3. Alia mau lulus. Emang nadanya begitu. Pernah saya kata Tom, emang gak ada gentakannya. Kita kan orang Betawi Bu ya. Gentakannya mana? Rendah mulu, saya kata gitu Bu. Sehingga sama guru juga pernah saya ngomong, Pak Kiai ini anak saya kan bukan ada gentakannya. Ntar belakangan. Emang begitu Bu kita malu. Oke ibu sekalian, karena kita di sini adalah malam Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang enak saya ngomongin apa Bu? Ayo, siapa yang namanya jual? Yang enak ngomong apa sih? Bentar kalau saya nyanyi bagaimana? Emang samanya. Tapi saya seorang karakter santri, nggak mungkin saya itu mengikuti aturan-aturan orang lain yang karakternya berbeda. Karena saya disebutnya santri Bu. Saya santri. Makanya saya santri Bu, karena saya hampir 10 tahun diolah di pondok pesantren. Saya juga nggak ngimpi pada saat itu kenapa saya diolah di pesantren sampai 10 tahun. Ada apa ya? Orang tua saya petani, yang kerjaannya macul. Saya inget banget kalau dikasih duit 5.000 berangkat ke pondok. Coba tanya anak kita sekarang begitu. Rek. Ya tapi kan semangatnya sama sekarang. Saya ingat banget ibu-ibu sekalian, kalau saya berangkat paling gede saya dikasih duit 12.000 itu 1 bulan. Makanya
seperti ini, ibu sekalian, masak aja saya bisa. Nyemur daging kerjaan saya. Saya punya istri baru awal-awal kawin bukan gak bisa masak, padahal istri saya santri, saya ajarin. Biar masak kalau pengen sedap perlu kentutin neng. Seperti gitu. Jadi serba bisa bu santri, memasak bisa, bikin uli bisa, bikin kue bisa, bikin anak jangan pakai ditanya. Cuma saya mah kalau sama perempuan jangan suka dimulai-mulai. Pembawaannya kayaknya udah gak betah aja. Udah gak betah saya mau bu. Pokoknya saya maksa jangan dimulai-mulai, mau perempuan jangan lah. Waduh kafir, saya ambak-ambak masa itu juga. Ini cerita santri ibu sekalian, saya diolah di pesantren selama 10 tahun, ninggalin teman akrab, ninggalin suasana lingkungan demi ingin mengambil ridho Allah dan pengen bisa ibadah. Begitu bu. Apa sih? Romano bukan punya kan nggak tahu kalau saya masih muda. Lalu saya baru 25. Marah. Wah ibu, emang umur saya kira-kira berapa nih? 50. Lah perempuannya mana kamu? Kalau saya lihat kedip. Makanya kalau lihat saya jangan kedip. Kapiran ibu ke bawah. Selama 10 tahun ibu saya tidur di pesantren, bocor-kebocoran, hujan-kehujanan, duit kagak gablek, pakaian pas-pasan. Demi apa? Demi pengen bisa ibadah dan pengen jadi orang benar. Wah. Ya. Ini kira-kira saya orang benar apa PA nih? Bodoh amat, saya mau dikata apa juga. Enggak, saya mah kagak marah. Lo saya mah mau dikata santri PA, emang pas. Mau dikata orang bener, emang pas. Jadi menurut ibu nih saya santri PA apa santri bener nih? Kalau memang saya orang bener, makanya saya mau ngomong bener-bener ibu-ibu sekalian. Ya kan saya disebutnya orang bener, makanya hari ini saya mau ngomong bener-bener. Ibu yang dengerin harus bener-bener. Lah ntar juga kalau saya pulang harus ibu kasih bener-bener. Lu coba aja saya balik dari sini kagak dikasih. Lebih dari saya nanya. Makanya ustaz di mana-mana juga, kiai, bu santri di mana-mana juga. Kalau seumpamanya ceramah, pendamping. Lu kan yang mulai berangkat ilok itu dari sini nenteng-nenteng. Paling kalau berangkatnya gede, kalau kecil udah ditaruh di motor Vespa, kemudian ambur-amburan. Lah harga diri ustaz kemana bu? Nah maka saya di sini orang benar menceritakan kenapa sih kita sebagai orang Islam ini harus bersiar melalui maulid Nabi Sallallahu Alaihi. Karena setiap manusia bu semuanya nanti bisa. Saya yang begini mau bisa nolongin kan, kalau bisa mah jangan pada jadi santri lah. Report. Saingan. Bukannya saingan takut dibayar gede atau kecil, aku nggak beripet jadi ustaz jadi kiai, ribet. Bukan daripada saya petanya ibu, itu memang udah kerjaan saya. Biar mudah masuk ke dalam. Bodoh amat aku ngomong apa lah. Ribetnya begini bu nih, nanti pun orang di sana pada masuk surga semuanya ya. Sesuai waktu di dunia dia cintanya sama siapa dulu. Berarti yang cintanya sama kiai berarti nanti masuk surganya bareng sama kiai. Amin ya Rabbal. Amin. Yang cintanya sama saya seperti orang PA nanti bareng
Yang cerita cintanya sama orang bener nanti di sono bareng masuk surganya sama orang bener. Pokoknya kalau kata saya mah, aduh mendingan jangan pada jadi ustad lah bu. Hah? Masuk surganya lama. Ceritanya begini ibu sekalian jamaah udah pada masuk surga di sono ngantri sesuai dengan nomor urut, sesuai dengan nomor absen, sesuai dengan PIN. Kagak ada yang ketukar di sono PIN-nya. Penanti kita di absen di sono bu. Di absen nanti kita di sono. Kalau di dunia mah kita di absen sesuai dengan PIN-nya ke laki-laki bapak. Bener apa bener nih? Di ijazah nama kita PIN-nya ke bab Fatimah bin Haji Muhammad. Itu kan bener. Terus Nihaya binti Haji Muhammad. Sebenarnya ibu-ibu sekalian kalau di dunia, kalau memang kita mau menghormati ibu di dunia tuh pinnya ke ibu, jangan ke bapak. Sebab urusan bapak nanti di akhirat pinnya. Seharusnya begitu kita hormati ibu kita waktu di dunia sebab melahirkan susah payah. Namanya orang lahir putarannya apa? Tuh kan. Tapi saya mah alhamdulillah bu, pilih saya udah beranak 6, kagak ada yang ke dokter. Kagak ada yang ke dokter itu. Alhamdulillah bang saya duitnya kagak. Bisa paksa-paksain aja kemana anak saya lahir. Udah susah banget saya petot aja dah. Karena bayarnya murah. Makanya alhamdulillah kalau nama santri mah di situ aja udah ketahuan bu kesaktiannya. Pilih lahir kagak pernah di dokter 26. Berarti hebat bu ya. Tapi rasanya sih mau kagak ada yang mau kawin sama santri ya. Kemarin anak saya mau kawin di anak blimbing kagak mau. Saya mau kawin sama anak blimbing dia kagak mau. Oh apa katanya asal. Ada. Saya tawarin lagi, udah lu anak pancoran kayak gak mau mah. Dia kagak mau anak pancoran bu. Bukan kita mah namanya orang tua nawarin anak harus ya. Takutnya anak belum punya pilihan, makanya saya mau orang tua lewe. Saya kata udah sama anak pancoran lu kagak mau sama anak kuningan. Bagi kagak mau juga bu. Emang bapak kayak apa? Ini kesini ya kata. Jadi ustad itu ibu-ibu sekalian masuk surganya belakangan. Ada nih ustad pengen duluan masuk surga, ditahan sama malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, Pak Kiai, ya, ente orang mana? Jakarta, Kor. Lah ini mau masuk surga, pede amat. Bahkan yang lain pada udah ustad. Yang lain udah pada udah juga jamaah lain. Kalau kurang mau belum, kalau bisa mah jamaah orang kurang dulu masuk surga baru kamu. Ribet kamu. Kata Kiai, tahu begini masuk surga belakangan dulu nih gua kagak jadi kiai jadi ustad lah. Habis masuk surganya belakangan dia udah pada tidur, udah pada makan. Lalu kita mau masuk ngerawain jamaah pokoknya begitu. Lah mau jadi guru ngaji kagak pegel, jadi ustad kagak pegel. Jadi ibu-ibu majelis taklim kagak pegel. Lepegel pula. Kita mau ngomong udah mau ulang-ulang yang datang paling satu. Kita ulangin lagi ngomong datang satu. Kita ulangin lagi datang satu. Emang gak pegel begitu? Karena apa bu kita geroin? Karena kita ngajak kebaikan. Itu mau bodo apa tuh bodo geroin lu mau datang mau kagak lu punya pikiran lu datang lu kagak bodo amat gua kagak rugi. Ini kan begitu ya bahasanya. Emang di sini sama begitu bu? Karena orang perempuan lu pernah begitu ya? Nungguin capek dulu. Tapi yang jelas ibu-ibu sekalian kiai punya syafaat. Kemudian ibu-ibu punya syafaat, bapaknya punya syafaat, anak punya syafaat, teman punya syafaat, pemimpin punya syafaat. Semuanya nanti manusia-manusia itu bu pengen disyafaati.
mesra kita namanya kalau disapatin mabuk. Kita nggak capek, kita nggak keluar duit, tahu-tahu kita udah ada di depan. Enak nggak begitu? Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, melalui pengajian atau melalui Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, kita pererat, kita jaga baik-baik antara hubungan masyarakat. Masalah masyarakat tetangga-tetangga jangan suka ribut kok. Ini gara-gara anak jatuh aja tinggalin kenanya. Jangan pula tetangga bisa memberikan syafaat nanti. Istaghfiru minal ihwani fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Kamu harus banyak-banyak bergaul, kamu harus banyak-banyak punya saudara. Jangan pilih kasih saudara yang senang, saudara yang miskin, saudara tetangga yang kaya, saudara yang miskin, saudara. Sebab apa ibu sekalian, di hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat. Tergantung di dunianya mau kita erat kagak sama tetangga, erat kagak sama guru, erat kagak sama orang tua, erat kagak sama teman-teman. Kalau memang kita erat pada saat ini, enggak kudu baginda Rasul yang turun tangan, umatnya juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Amin ya rabbal. Salah satu syafaat yang berat nanti di saat manusia umat Nabi Muhammad nggak bisa memberikan syafaat, baru datang Rasul kita. Ini mudah-mudahan yang pada berkorban ibu-ibu malam ini semuanya nanti diberikan syafaat oleh Nabi. Amin ya robbal. Sesuai dengan pembicaraan beliau, man azama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang merayakan maulid Nabi, menyegarkan suasana maulid, menghidupkan, membantu dan lain-lain sebagainya, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Aku yang akan beraksi nanti di sono. Amin ya robbal. Tuh, makanya jangan sayang-sayang kalau dipintain dana maulid, nggak apa-apa. Mau orang Islam mau patungan ya. Kan acara maulid begini patungan kagak? Patungan lah. Makanya yang namanya maulid begini, kalau memang semuanya kemarin-kemarin kita dananya boleh mintain, lah ya harus datang pula. Ada di sini yang kagak ngasih dana, kemudian dipintain kagak mau datang, kagak ada nggak? Lah itu orang datang ke syafaat berarti. Itu pun nanti syafaat baginda Rasul kalau yang lain udah pada nyerah. Kata bininya, Bang, ini kita kan mau masuk surga ceritanya, Bang. Bener. Ini kalau ditanya bagaimana, Bang? Gua juga bingung. Kata suaminya tuh, lu bagaimana? Itu gua bingung, Bang, ini. Emang lu ngapa maka bingung? Habis saya ngambil duit kantong mulu di abang. Lah itu kan namanya kagak bener. Atau seumpamanya ibu ditanya, lagi di mana saya? Di rumah, kagak tahu di jalan ke pasar. Itu mau bohong. Bohong kagak bu begitu? Ya bagaimana ini nanti bang kalau kita ditanya, oh udah kita baik jawab aja bareng-bareng. Kita jawab, oke kagak jawab ya terserah. Tapi kalau memang suaminya ahli ibadah, ibu-ibu sekalian, pas begitu istrinya ngomong seperti, udah tenang, malaikat urusin ahli ibadah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, melalui maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ayo kita pererat hubungan kita sama tetangga. Ini benar apa benar? Sama suami jangan sampai salah, sama istri jangan sampai salah. Ini kalau kita bandingin, suami dosanya sama istri, apa istri dosanya sama suami, banyak mana? So tahu. Waduh. Ini kira-kira benar kok mau ibu begitu tuh? Dosa kita sama istri banyakan mana? Apa banyakan istri apa banyakan kita? Tuh kan, laki mau kalah kok.
Lu mau kalah lagi di mana-mana juga menang, kalah juga katanya udah menang aja. Tapi yang jelas ibu-ibu sekalian, kita jangan gusar, kita jangan khawatir. Di saat manusia nanti nggak bisa memberikan syafaat, di saat guru kagak bisa nolong, di saat anak kagak bisa nolong, murid kagak bisa nolong, harapan besar karena kita waktu di dunia hadir di tengah-tengah maulid Nabi, pernah nyumbang, pernah membantu, pernah mengembirakan orang lain pada saat maulid Nabi. Inilah harapan besar kita diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Jelas bu, jelas. Makanya kita mengadakan maulid seperti ini. Kita ingat nanti nggak ada yang bisa memberikan syafaat kalau bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam kagak bisa, Nabi Daud kagak bisa, Nabi Yusuf kagak bisa. Semuanya pada punya dosa, melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Allahu mukti wa anal qasimu bihito. Allah tinggal masukin hambanya ke sorga, tergantung SK dari baginda Rasul. Enak gak bu? Enak gak? Nah sekarang tinggal kita deketin sama Nabi Muhammad, kita cintain benar-benar, kita hadiri maulid Nabi. Nanti Allah mau masukin sorga hamba-hambanya, nanya dulu sama Muhammad. Sebab tugas Allah memasukkan hambanya Nabi Muhammad ke dalam sorga tergantung SK tanda tangan dari baginda Nabi Muhammad. Allahu mukti wa anal qasimu bihito. Kata Allah mana? Jauh. Ini bagaimana masyarakat kok masukin ke surga? Jangan masukin sih, masukin ya Robi, tapi saya syuting dulu ya. Oke tuh, nanti ada tanda ibu sekalian, kita cinta kepada baginda Rasul, kita sayang kepada baginda Rasul, kita benar-benar mahabbah tinggi kepada baginda Rasul. Ada tanda-tanda lah. Jangan kau dusta tentang masalah cinta. Ada tanda-tandanya di dalam hati. Ibu kayak kagak ngerasain cinta aja bu. Kalau seandainya cinta udah tumbuh di dalam hati ibu-ibu sekalian, orang lain tuh kagak peduli. Hah? Ini bener kagak nih begitu? Bener lah. Saya waktu dapetin istri saya ibu sekalian, emang kagak pernah, pernah. Temen saya pengen sama Pini, saya bilang nanti dulu lo lewatin dulu gua, kalau lo istilahnya bisa ngelewatin gua boleh. Pernah. Kenapa? Rasa cinta di dalam udah gede, jadi nggak ada halangan, nggak ada hambatan, nggak bisa ibu-ibu sekalian. Orang lain mengatakan bid'ah maulid Nabi, tapi kalau yang merasa cinta kita di dalam hati gede, bodoh amat lu ngomong apa kek, bukan begitu bu ya? Teman pada malam ini malam minggu, namanya malam bagian jalan-jalan, ngajak jalan-jalan karena kita cinta kepada Nabi. Tidak lu jalan, gua mau maulid dulu dah, gua sempet ntar gua jalan-jalan, gua kagak sempet ya, lu tungguin aja sampai pagi. Jontor-jontor lu. Jadi nggak ada bisa yang menghalangi soal kita cinta kepada baginda Rasul. Orang lain umpamanya membidakan maulid ini, orang lain mengatakan maulid ini adalah jijik, karena cinta kita sama baginda Rasul udah melekat, nggak ada yang bisa ngalangin bu. Tuh begitu bu ya. Jadi orang kalau udah demen, udah cinta, udah kagak hidup malu bu. Makanya saya mau paham pak, mana sekarang walaupun di tempat ramai, walaupun di tempat terang, kalau memang dia lagi sama kekasihnya, gak bodoh amat. Gue dapat gonggo yang lain, gue dekat aja sama dia, bukan begitu? Kita perlu paham kok. Itu cintanya anak berarti gede. Mudah-mudahan cinta kita di sini bukan hanya sekedar cinta biasa, tapi cinta luar biasa kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Udah itu aja bu ya. Udah ya. Bukan apa-apa, ini ada penceramah satu lagi. Lah saya kalau ngomong nyelocor saya kagak ngidepin amat itu Ustaz. Emang dia doang apa pengen dibayar lagu kan pengen dibayar. Begitu kok. Nama saya namanya saya main di pala duluan, ngomong juga yang namanya pala bu harus ngeliat buntut. Hah?
Lah iyalah, kita mau kondangan kemana-mana bawa orang, lah jangan depan aja yang kita iringin, yang belakang juga harus kita lihat-lihat, takutnya aja kemana-mana. Jadi saya begitu butuh gak enak, karena malam ini Bapak Kiai kita Slamet Riyadi dari Bogor Parung udah ada. Kebetulan saya dengan kakak beliau, jadi beliau punya sahabat itu termasuk kakaknya teman saya waktu di Sukabumi, di Sikoy Slapintana. Jadi termakanya saya mau minta nomor teman saya, kebetulan udah hampir 27 tahun saya di Sukabumi juga ketemu beliau. Cuma kalau beliau termasuk adalah orang bener, kalau saya orang PA. Bedanya di situ doang. Saya mau pengen ngobrol nih, kira-kira teman saya orang bener, saya orang PA, dia masih kenal sama saya, pengen begitu nanti Bu. Amin ya robbal. Amin. Jadi mudah-mudahan saya doain ibu-ibu di sini semuanya biar aja pada awet muda. Teman orang kalau awet muda enak Bu ya. Saya doain bapak-bapak biar cintanya kagak kemana-mana. Lah ya sama istrinya aja, nyeksa mulu. Mudah-mudahan yang kagak open sama maulid Nabi setelah maulid Nabi di sini besok pada open, amin. Mudah-mudahan Ustadz Kiai yang pada benar biar dia pada bisa pakai ilmunya, amin. Mudah-mudahan saya sekarang yang ngomong orang PA, mudah-mudahan besok mah saya ngomong kagak PA kok. Amin ya robbal. Udah itu aja, saya mau kagak banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.